Rahasia sang menantu miskin. Episode 18. Apa? Tidak mungkin. Teriak Tere tidak terima. Itu barang mahal. Pasti Valen mencurinya. Kamu itu kebiasaan ya, Re. Kalau nenek jantungan gimana? Bentak nenek dengan kesal. Maaf, Nek. Tere malu kalau nenek sampai tahu dirinya iri dengan cincin yang Anin miliki. Sudah sekarang kalian semua urus pesta yang akan dihelat. Jangan sampai memalukan nenek. Ingat. Kata nenek dengan nada tegas sambil berlalu dari Anin dan Tere. Anin pun yang tidak merasa mengganggu Tere hanya mengangkat bahunya saja. Lah berniat mencari suaminya saja. Sejak tadi ia belum melihat keberadaan suaminya. Mas, kamu kok pakai pakaian seperti itu? Tanya Anin yang pangling dengan penampilan suaminya yang terlihat mahal. Ini. Iya, aku ingin menghargai pelantikan kamu saja. Jadi Mas sengaja memakai pakaian seperti ini? Kata Valen dengan nada gugup. Padahal Valen sengaja berpakaian seperti ini karena dia akan mewakili mahkota Horeca sebagai CEO baru sesuai janjinya pada Anin melalui Bu Susan kemarin. Hahaha, gak usah terlalu berlebihan, Mas. Hanya pelantikan biasa kok. Mas udah makan? Tanya Anin dengan begitu perhatian. Ini yang Valen sukai dari istrinya. Ia sangat baik dan perhatian. Sudah, kamu jangan terlalu kelelahan. Kamu yang mestinya perhatikan makan kamu. Kata Valen tidak suka melihat istrinya sibuk sendiri. Sedangkan sudah ada CEO di sana. Bu Susan sudah datang. Mas. Aku mau menyambut dia dulu ya, Mas. Kata Anin bergegas membereskan diri agar ia bisa tampil mengesankan di hadapan Bu Susan. Sedangkan Valen yang ditinggalkan Anin hanya bisa menatap punggung istrinya yang menjauh. Tiba-tiba ia dikagetkan dengan sapaan seseorang karena sebenarnya dari dulu tidak ada satupun yang memperhatikan kehadiran dirinya di keluarga Bagaskara kecuali kakek dan Anin. Tuan Valen. Sebenarnya Valen terkejut melihat siapa yang sudah menyapanya, tapi ia sembunyikan di wajah datar andalannya. Pak Andrew, ada apakah gerangan? Itu. Saya ingin meminta maaf atas apa yang saya lakukan kemarin di Weston Resort. Saya tidak tahu bahwa Anda adalah anak Tuan Willie Weston, Tuan muda Valendra Weston. Kata Andrew dengan suara lirih penuh penyesalan. Valendra hanya bisa mendesah kasar mendengar perkataan Andrew. Benar. Siapa yang lebih kuat dan kaya akan lebih dihargai. Pak Andrew, saya rasa kita tetap harus menghormati siapapun orang yang kita hadapi. Apalagi ingin memiliki seorang wanita yang sudah bersuami itu tidak benar di mata hukum dan agama kan? Sindir Valen merujuk kepada apa ya BG sudah dilakukan Andrew kepada dirinya. Sekali lagi saya minta maaf. Secara jujur, saya tertarik dengan Anin sudah sejak lama. Ia memang cantik dan menarik. Kepribadiannya yang baik juga membuat saya jatuh dalam pesonanya. Sehingga saya terkadang lupa kalau Anin sudah menikah. Jujur saya juga iri dengan Tuan Valen yang bisa memiliki Anin. Wanita sempurna yang saya idamkan. Kata Andrew dengan lirih. Perkataan Andrew membuat Valen sedikit meradang karena ada laki-laki lain yang mengidamkan istrinya. Maksud Anda? Tanya Valen dengan suara yang sedikit tinggi. Jangan tersinggung, Tuan. Saya hanya menceritakan perasaan tak berbalas saya. Saya kagum dengan Anin yang tidak tergiur dengan harta. Ia lebih memilih suaminya daripada menikah dengan orang lain.
Tapi ternyata pilihannya tepat. Anda ternyata pewaris Weston Group dan jelas Anda lebih kuat dari saya. Kata Andrew buru-buru meralat. Karena ia melihat gelagat tidak nyaman yang ditunjukkan oleh Valen saat bertanya dengan Andrew. Saya kira Pak Andrew harus mulai menghormati siapapun. Tak terkecuali orang yang lebih rendah dari Anda. Tidak mengingini milik sesamanya yang lain. Kata Valen yang mulai tidak suka karena Andrew berkesan menyanjungnya setelah mengetahui identitasnya. Jadi tahun Valen ini. Panggil Valen saja. Kalau begitu panggil saya dengan Andrew saja. Oke Andrew. Valen. Berarti kamulah CEO mahkota Horeca yang baru dong. Pantas saja Anin bisa mendapatkan kontrak kerjasama itu dengan mudah. Apakah Anin tahu tentang hal ini? Kata Andrew dengan hati-hati. Tidak. Mereka belum tahu. Mereka yang dimaksud oleh Valen merujuk pada keluarga Bagaskara yang belum mengetahui identitasnya. Anda emang sengaja menyembunyikan identitas Anda? Tanya Andrew lagi dengan hati-hati. Supaya aku lebih tahu motivasi seseorang. Sahut Valen enteng. Kring kring kring. Ponsel Valen berbunyi. Ide peneleponnya adalah Bu Susan. Valen segera minta izin menerima telepon dan meninggalkan Andrew dengan sejuta pertanyaan yang masih ada di benaknya. Halo. Saya sudah di ruangan acara. Biar mereka langsung memulai acaranya saja. Tidak usah menunggu. Dan kalau mereka bertanya, katakan saja saya sudah di dalam perjalanan. Valen langsung menutup panggilan teleponnya dan melirik ke arah panggung. Tampak Bu Susan di sana bersama Nenek Arka dan juga Tere. Sedangkan Anin malah seperti pegawai yang disuruh-suruh oleh Tere dan Nenek. Lagi-lagi Valen menggenggam ponselnya dengan erat melihat pemandangan seperti itu. Lah sangat marah dengan keluarga Bagaskara yang berkesan melecehkan istrinya. Tiba-tiba Nenek Arka didampingi Tere sudah naik ke atas panggung. Rupanya mereka menuruti apa yang diinginkan Valen untuk segera memulai acara dan tidak usah menunggu kehadirannya. Kehadirannya sebagai CEO mahkota Horeca. Sebenarnya Ibu Susan juga sudah melihat kehadiran Valen di sana dan mengagumi penampilan Valen hari ini yang tampak ekstraordinari. Tapi rupanya itu tidak dilihat oleh Nenek dan Tere karena menurut mereka status sosial Valen itu jauh di bawah mereka. Tes. Saya minta perhatiannya sebentar kepada seluruh kolega dan hadirin yang sudah berkenan untuk hadir di tempat ini merayakan kebahagiaan kami bisa melakukan kerjasama dengan mahkota Horeca, yang adalah bagian dari Weston Group. Saya sangat berbangga karena kami selaku Bagaskara Group bisa menjalin kerjasama dengan mahkota Horeca dengan nilai kontrak 1 miliar. Dan mudah-mudahan ke depannya bisa lebih lagi karena kepercayaan yang sudah diberikan kepada Bagaskara Clan yang tidak akan kami sia-siakan begitu saja. Kata Nenek memberikan sambutannya sebelum masuk ke acara selanjutnya. Para hadirin dan kolega langsung memberikan tepuk tangan yang sangat meriah mendengar pernyataan yang diberikan oleh Nenek. Nenek Arka tambah percaya diri dan tambah bangga karenanya. Nenek melirik ke arah Bu Susan. Memberikan kode menanyakan apakah Tuan CEO yang ia nantikan sudah datang atau belum karena ia ingin menyambut CEO mahkota Horeca secara pribadi melalui kata-kata sambutannya. Dan Nenek tambah senang karena Bu Susan selaku tangan kanan dari CEO mahkota Horeca menganggukkan kepalanya tanda CEO-nya sudah ada. Di tengah-tengah mereka. Kami juga menyambut Ibu Susan selaku wakil CEO dan juga pelaksana harian di mahkota Horeca.
Serta tidak lupa saya juga menyambut CEO mahkota Horeca yang baru. CEO yang baru sudah ada di tengah-tengah kita semua. Mari kita sambut CEO mahkota Horeca untuk memberikan kata sambutan. Kata nenek dengan percaya diri. Bu Susan hanya bisa membalas tatapan geram Valen dengan menaikkan bahu tanda ia juga tidak tahu kalau perkembangannya seperti ini. Kelihatan banget kalau nenek ingin menunjukkan bahwa hubungan Bagaskara dengan Weston Group itu sangat dekat dan sangat baik. Nenek ingin menamparkan orang-orang yang sering merendahkan keluarga Bagaskara dengan kenyataan bahwa keluarga Bagaskara memiliki link yang baik dengan grup terkaya di Indonesia. Bahkan di Asia.